Di kampus ini, ribuan mahasiswa datang dari berbagai penjuru Nusantara. Mereka membawa bahasa, budaya, dan kisah. Tetapi, apakah keberagaman itu cukup untuk melahirkan rasa nasionalisme yang kuat? Misi Kak, boleh wawancara sebentar Kak? Boleh. Halo Kak, perkenalkan nama aku Luna Aprilia Lestari. Sekarang aku ada tugas proyek kewarganegaraan Kak dengan tema potensi penurunan rasa nasionalisme pada generasi muda yang berkaitan dengan wawasan Nusantara. Kalau aku boleh tahu nama kakak siapa Kak? Aku Silvana dari Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. Kalau kakaknya satu lagi? Aku Ledis dari Jambi. Aku izin nanya ya Kak, apa arti wawasan Nusantara bagi kakak? Kalau aku, menurut aku wawasan Nusantara itu kalau bagi aku dari Bengkulu itu tuh kayak cara pandang kita kayak memandang Indonesia kayak tanah air, terus tanah air kepulauan itu tuh untuk menjaga, itu tujuannya tuh untuk menjaga persatuan kesatuan kita di Indonesia nih. Menurut aku cak tuh Kak. Wah gitu ya Kak. Kalau untuk kakaknya satu lagi, apa yang membuat kakak bangga akan Indonesia? Kalau menurut aku ya, aku bangga tuh gara-gara Indonesia ini kan banyak nian keberagamannya, suku, ras, terus juga toleransinya bagus gitu. Kayak udah tuh sukunya, terus toleransi antar agama, gotong royong gitu-gitu. Jadi menurut aku bangga tuh karena banyak sukunya tuh. Wah gitu ya Kak. Makasih ya Kak udah mau diwawancarai Kak. Makasih atas waktunya Kak. Misi Bang, boleh wawancara bentar nggak Bang? Ya boleh. Halo Bang, perkenalkan aku Maisa. Aku ada tugas proyek MKWK kewarganegaraan itu dengan tema potensi penurunan rasa nasionalisme terhadap generasi muda yang berkaitan dengan wawasan Nusantara. Nah, di sini aku mau nanya-nanya nih sama Abang. Yang pertama, kenalin dulu Abang dari mana ya? Dari Lubuk Basong. Boleh pakai bahasa Minang kan? Boleh. Boleh. Namanya siapa kalau boleh tahu? Ahmad Iqbal. Iqbal. Oke. Menurut Abang nih, apa arti wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara ya kalau menurut awak tuh cara pandang awak tentang sebuah lingkungan dari perbedaan beragamnya budaya orang, bahasa mungkin bisa kendalikan dari sifatnya, dari tradisi alahnya kerajaan di kampung sebelumnya kan. Jadi sehingga awak bisa bersatu dan untuk menerima perbedaan gitu. Oke. Nah, kalau menurut Abang sendiri apa sih yang membuat Abang bangga akan Indonesia ini? Indonesia itu kan terdiri dari beberapa pulau, terdiri dari beberapa budaya. Beragamnya budaya itu kan adalah dibantu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Bangga menjadi Indonesia ya tentu karena perbedaan itulah bisa memberikan makna persatuan. Mungkin itulah terjadi di sebelum pasca kemerdekaan itu para pahlawan-pahlawan dari beberapa budaya itu nyola bersatu untuk memerdekakan Indonesia sehingga membuat terus bangga gitu. Pentingnya persatuan gitu. Kalau misalnya main surang-surang sih di dalam budaya tuh, nah ada rasa persatuan tuh tentu kan itu kan menimbulkan kekacauan dalam budaya. Mungkin awak lah bisa mencontohkan di negara-negara lain itu kan budayanya beragam, tapi apa yang terjadi ini tentu pecah lah negara tuh karena perbedaan budaya. Tapi yang bangga menjadi Indonesia kok saking banyaknya budaya tuh, tapi ini tetap satu, saling kompaknya gitu kan. Jadi selain itu Indonesia aku banyak terdiri dari bahasa Melayu, bahasa Minang, bahasa lainnya lah kan. Menjadi bangga tuh ini bisa pandai menggunakan bahasa Indonesia tuh. Jadi bahasa persatuan. Iya, jadi bahasa persatuan tuh lah. Nah tuh
cobalah kalau misalnya bandingkan dengan negara lain kan. Kalau negara lain tuh mau pakai negara bangsanya, bahasa negara bangsanya. Nyo pakai bahasa Surang, etnis Cina misalnya, etnis Melayu pakai bahasa Surang. Lalu kayak pakai bahasa, contohnya Malaysia contohnya kan. Nyo Malaysia nyo lalu nyo memakai bahasa Malaysia itu Surang dari kalangan budaya etnis Surang. Nyo cuman pakai bahasa etnis Surang, nyo pakai bahasa Cina sih. Ada orang bangga pakai bahasa Melayu. Kalau Indonesia kan karena banyaknya budaya etnis Cina dan etnis lainnya kan, itu tetap dia sama kan pakai bahasa Indonesia mampu kan. Dan selain itu dengan banyaknya beragam budaya, agama dan lainnya tetap bersatu gitu. Dengannya tetap saling toleransi dan satu sama lain gitu. Oke. Ya itu aja. Itu aja ya Bang. Makasih ya Bang atas waktunya ya Bang. Ya. Tau gak sih di TikTok nih ada penemuan bunga rafflesia, dan di Bengkulu tuh banyak benteng gitu loh, kayak elok nian di Bengkulu tuh bentengnya elok nian. Iya, apa tuh calik kok di Minang? Ada randang. Tahu randang? Tahu? Randang tuh ala go internasional tuh. Makanan terenak sedunia. Masa iya? Iya, aku Lagi pernah coba lah. Di Bengkulu juga ada randang. Randang apa? Rendang lokan kami, hantunya rendang lokan. Randang niru-niru kami itu. Pasti kau tahu. Kenapa nih? Kok baju aku lain bangga-banggakan daerah yang Surang? Ya, Gak boleh gitu tahu. Kita tuh nggak boleh gitu tahu. Kita tuh tetap di Indonesia. Kita punya keunikan masing-masing daerah, dan itu yang bikin Indonesia kaya akan budayanya. Tapi ini dulu mulai-mulai. ya Nggak boleh gitu. Kita kan tetap di Indonesia. Ya udah, kenapa kita nggak saling tukar cerita aja? Nanti kalau kamu di Bengkulu ngasih tahu gitu, kamu juga dari Sumbar juga ke Bengkulu gitu. Apa salahnya kita bareng-bareng? Oh iya juga ya Del, maaf ya tadi aku ngebanggain daerahku. Ya, aku juga maaf ya. Nusantara bukan hanya wilayah, ia adalah cara pandang kami terhadap sesama. Dan di kampus ini, nasionalisme bukan sekedar kata, tapi langkah awal yang kami ambil setiap hari.